Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Jude Bellingham menjadi penendang penalti utama Real Madrid. Carlo Ancelotti tampaknya akan menyerahkan peran pengambil tendangan penalti secara de facto kepada Jude Bellingham menurut laporan dari AS. Peran baru ini menggarisbawahi pengaruh Bellingham yang berkembang pesat sejak kedatangannya di musim panas. Pentingnya pemain muda Inggris ini bagi skuad sudah tidak diragukan lagi dan tanggung jawab terbaru ini semakin memperkuat posisinya. Bellingham mendapat kesempatan pertamanya untuk membuktikan dirinya dari titik penalti akhir pekan lalu melawan Almeria. Dia menghindari penaltinya namun bergerak ke tengah dan hampir melihat kiper melakukan tendangan penyelamatan. Penantian yang lama untuk mengambil penalti karena intervensi VAR, namun kemampuannya menangani situasi tekanan dengan ketenangan adalah bukti kedewasaan dan keterampilannya. Menariknya, selama pertandingan Piala Super melawan Barcelona, Bellingham menunjukkan mentalitas tim pertamanya dengan mengizinkan Vinicius Junior mengambil penalti sementara pemain Brazil itu mengejar hat-trick. Sebuah sikap yang menunjukkan banyak hal tentang karakter dan pemahamannya terhadap dinamika tim. Keputusan untuk memberikan tugas penalti kepada Bellingham terjadi setelah serangkaian peluang yang dilewatkan oleh anggota tim lainnya. Musim ini Vinicius gagal mengeksekusi penalti di pramusim, Luka Modric dan Joselu masing-masing menyanyiakan satu penalti dan Rodrigo kehilangan peluang kritis. Insiden ini menyoroti perlunya penendang penalti yang andal, peran yang kini harus diisi oleh Bellingham. Kenaikan Jude Bellingham dalam hierarki tim sangatlah luar biasa. Hanya dalam waktu 6 bulan ia telah berkembang menjadi pemain kunci bagi Real Madrid dan peran barunya sebagai eksekutor penalti merupakan pengakuan atas pertumbuhannya dan kepercayaan yang diberikannya kepada tim. Real Madrid diam-diam punya rencana rekrut Erling Haaland musim panas 2024. Klub raksasa La Liga Real Madrid diam-diam menyiapkan rencana untuk membajak mesin pencetak gol Manchester City Erling Haaland pada bursa transfer musim panas 2024. Laporan Football Transfer mengklaim langkah ini dipertimbangkan oleh Los Blancos apabila mereka kembali gagal mendaratkan pemain idamannya Kylian Mbappe di Santiago Bernabeu. Seperti diketahui, Real Madrid memang sudah lama tertarik merekrut Mbappe. Bintang Prancis itu diharapkan bakal bergabung dengan Los Blancos sebagai agen bebas ketika kontraknya bersama PSG habis pada penghujung musim ini. Akan tetapi klub besutan Carlo Ancelotti nampaknya tak mau menaruh asa terlalu besar pada potensi kedatangan Kylian Mbappe. Hal itu mengingat sang pemain sudah beberapa kali sangat dekat dengan kepindahan ke Madrid, tetapi malah mengambil manuver berbeda untuk bertahan di klubnya. Laporan AS yang dilansir dari Football Transfer mengklaim Real Madrid pun sudah menyiapkan rencana cadangan apabila skenario serupa terjadi lagi pada 2024. Los Blancos berniat mengalihkan fokus pada Erling Haaland yang jadi salah satu pemain kunci di Manchester City. Ada Liga Inggris dan Anda Real Madrid punya sesuatu yang menjanjikannya sebagai tempat impian buat para pemain sepak bola, ujar Pimenta dilansir dari Football Transfer. Ferland Mendy memicu konflik internal di Real Madrid. Sebuah kisah menarik seputar masa depan bintang Real Madrid Ferland Mendy mengemuka pada Kamis dini hari. Hal ini terjadi di tengah klaim Diario AS bahwa pemain internasional Prancis tersebut telah memicu perdebatan internal yang sengit di ibu kota Spanyol. Tentu saja sudah menjadi rahasia umum bahwa penambahan bek kiri diperkirakan akan berhasil di Santiago Bernabeu musim panas ini di tengah pengejaran lama Real terhadap bintang Bayern Munich Alphonso Davies. Jika Davies seperti yang diharapkan terus datang, ini berarti bahwa salah satu opsi bek kiri yang ada saat ini yang dimiliki Carlo Ancelotti pada gilirannya akan dipindahkan. Beberapa minggu yang lalu secara luas disepakati bahwa Ferland Mendy akan menjadi pemain yang dimaksud, dengan Fran Garcia akan bertindak sebagai cadangan untuk Davies. Hal ini terjadi karena kontrak sang pemain akan berakhir dalam waktu kurang lebih 1 tahun, menjadikan jendela transfer musim panas mendatang sebagai kesempatan terakhir Los Blancos untuk mengamankan sejumlah besar uang untuk tanda tangannya. Namun seperti telah disinggung di atas, situasinya kini sudah menentu lagi. Hal ini terjadi di tengah klaim bahwa Ancelotti dan staf kepelatihannya telah menarik kembali kata-kata mereka mengenai Mendy dan kini ingin mempertahankan jasanya hingga musim depan. Pemain berusia 28 tahun itu patut dipuji, telah terlihat jauh lebih baik musim ini dengan performanya selama beberapa bulan terakhir, khususnya setelah melihat kepala sekolah Real menjuluki Mendy secara defensif bek kiri terbaik di dunia. Akhirnya, Kylian Mbappe putuskan gabung Real Madrid, tapi minta gaji segini.
Kylian Mbappe dikabarkan sudah memutuskan ke Real Madrid, tetapi meminta paket pembayaran sebesar 195 juta euro atau 3,3 triliun rupiah. Kontrak Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain semakin mendekati tanggal kadaluarsa, dan jika tidak diperbarui, maka ia akan berstatus tanpa klub pada musim panas 2024. Real Madrid selama ini menjadi klub yang paling diunggulkan untuk memboyongnya dari PSG. Menurut Bild, Mbappe sudah memutuskan mau bermain untuk Los Blancos per Juli nanti, tetapi negosiasi syarat personal tak kunjung menemui kata sepakat. Pasalnya, bomber 25 tahun itu menuntut gaji 2 kali lipat dari yang Madrid sudi bayarkan. Madrid disebut menawarkan gaji 35 juta euro per tahun, hanya separuh dari apa yang diinginkan Mbappe. Selain gaji 70 juta euro per tahun, kampiun Piala Dunia 2018 itu juga meminta bonus transfer senilai 125 juta euro. Kini Madrid menuntut agar kubu Mbappe memberikan jaminan tertulis jika kedua belah pihak mencapai kompromi terkait syarat personal, karena kubu Santiago Bernabeu ingin segera mengakhiri saga yang telah berlangsung selama berlarut-larut ini. Ya, Madrid ingin keputusan diambil dengan segera. Sayangnya, masih ada salah satu faktor penghalang yang membuat saga ini tak kunjung selesai, yakni fakta bahwa PSG menolak menyerahkan top skor sepanjang masa mereka secara cuma-cuma, dan Les Parisiens siap menawarkan gaji 100 juta euro per tahun agar Mbappe mau bertahan. Sitting